Benarkah organik menjadi jalan keluar terbaik bagi kebebasan kita dalam ketergantungan terhadap pupuk kimia sintetis? Nah, ada satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di negara Sri Lanka. Nah, ini adalah contoh kasus yang baik sekali, dan Sri Lanka akhir-akhir ini mengalami yang namanya krisis pangan, krisis ekonomi, krisis multisektoral. Karena apa? Karena salah satu kebijakannya dalam menghentikan 100% keran impor pupuk kimia sintetis. Sehingga negara ini di tahun lalu memutuskan untuk menggunakan 100% pupuk organik untuk seluruh lahannya di negara tersebut. Alih-alih negaranya kemudian bisa bebas dari ketergantungan pupuk kimia sintetis, ternyata terjadi kemerosotan hasil pertanian, sehingga menyebabkan makin merosotnya kemampuan daya beli masyarakat, terutama kaum petani, dan akhirnya berimbas kepada semua kalangan masyarakat di sana. Dan terjadilah yang kemarin kita lihat di berita, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Nah, ada satu hal yang perlu tekankan di sini dari kejadian ini, bahwa banyak dari kita yang ternyata belum mengetahui bahwa apa itu sebenarnya tanah organik dan apa itu sebenarnya tanah jenuh. Karena ini menjadi satu kunci penting dalam keberhasilan kita bertanam secara organik. Tidak asal kita pindah dari jalur konvensional sebelumnya menggunakan pupuk kimia sintetis, menggunakan racun-racun kimia sintetis, kemudian berpindah ke organik, dan akhirnya organik menjadi jalan keluar terbaik untuk itu. Nah, inilah yang sering sekali dapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini dari teman-teman yang berpindah akhirnya kembali lagi ke pertanian konvensional. Ini mungkin terjadi dalam skala luas di Sri Lanka, bagaimana para petani di sana kaget ketika mendapati bahwa pertanian organik tidak seindah yang diperkirakan. Nah, pada video kali ini Beli akan bongkar semuanya yang kita harus ketahui dan apa yang kita harus persiapkan. Kita mulai dari tanah organik. Nah, kalau yang ini sahabat, ini bukan tanah organik, tapi ini adalah betonan. Lantas apa hubungannya? Nah, inilah contoh kasus sederhana di mana tanah organik dapat menyuburkan apapun yang tumbuh di atasnya dengan sangat baik, meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas. Ini betonan. Kemudian beberapa waktu yang lalu Beli mencoba untuk memanfaatkan jalan yang tidak berfungsi ini sebagai kebun. Caranya seperti apa? Nah, di pinggiran jalan beton yang sudah lama tidak dilalui manusia ini, Beli akhirnya menguruk sebagiannya, dengan menggunakan tanah yang benar-benar organik, tidak pernah tersentuh oleh yang namanya kimia sintetis. Dan hasilnya Beli tanami jagung, padahal ketinggian urugannya ini mungkin hanya sekitar 30-40 cm. Akan tetapi semua yang Beli tanam di atas ini, ada kangkung, ada jagung, semuanya tumbuh dengan sangat subur. Pemupukan yang Beli gunakan terakhir adalah menggunakan urea organik, dan hasilnya luar biasa. Pertumbuhannya sangat baik, bebas hama dan penyakit. Walaupun jarak tanam yang Beli gunakan ini tidak lazim, ini hanya mungkin sekitar 40 cm saja antar satu pohon ke pohon yang lain, dan itu pun Beli tambahkan kangkung. Nah, Beli tumpang sarikan dengan kangkung seperti ini, dan akhirnya semua pun tumbuh dengan sangat baik. Tanah organik mampu menumbuhkan segala sesuatu dengan sangat baik meskipun tanpa intervensi manusia. Itulah ciri khas dari tanah organik, tanah yang tidak pernah tersentuh oleh kimia sintetis. Sebagai contoh, jagung-jagung ini ternyata di sampingnya tumbuh bunga seperti ini. Luar biasa. Dan walaupun Beli tumpang sarikan dengan kangkung, kangkungnya pun tumbuh dengan sangat baik. Tuh, kangkungnya tinggi, kokoh, berdiri dengan sangat baik. Nah, berbeda halnya dengan apa yang sahabat lihat sekarang. Ini adalah bagian dari lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun dipupuk dengan pupuk kimia sintetis. Kalau tidak salah, sejak tahun 1990-an, lahan ini sudah menjadi areal sawah yang sudah mengenal pupuk kimia sintetis.
Dan pada akhirnya di tahun ini Beli memiliki tugas untuk membenahi tanah yang sudah jenuh ini menjadi tanah yang mudah-mudahan bisa kembali sehat, mudah-mudahan bisa menjadi tanah organik. Nah, yang jelas terlihat di sini adalah bagaimana tanaman jagung yang sama, bibit yang sama seperti yang Beli tanam di pinggiran jalan yang tadi Beli perlihatkan, dengan tanah yang sudah mulai jenuh. Itu adalah bagaimana jagung tumbuh tidak merata. Nah, misalkan seperti ini sahabat, ini pertumbuhan jagung cukup baik, kemudian yang ini juga cukup baik, tapi di sini, nah kita bisa lihat ada tanaman yang kerdil, yang di sini juga kerdil, yang di sini juga lumayan kerdil, kemudian di sini juga kerdil. Nah, bahkan yang ini sahabat, ini bahkan stuck pertumbuhannya. Nah, inilah kendala ketika kita ingin membenahi tanah yang rusak. Nah, kemudian apa yang menyebabkan tekstur sifat tanah menjadi bergeser dari sifat aslinya yang tadi tanah organik menjadi seperti sekarang? Mengapa tanah bisa mengalami pemerosotan kualitas? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas mikroorganisme yang mulai menghilang. Aktivitas mikroorganisme ini di tanah organik ini sangat beragam dan jenisnya juga sangat beragam. Sedangkan di tanah yang terbiasa menggunakan nutrisi instan, sahabat, nah, jadi bagi sahabat banyak yang masih salah mengartikan bahwa pupuk kimia sintetis itu berbahaya karena mungkin dianggap mengandung racun, dianggap mengandung residu. Sebenarnya yang terjadi yang justru lebih membuat tanah itu berubah sifat itu adalah ketika mikroorganisme sudah tidak memiliki banyak lagi fungsi. Karena apa? Karena dalam menyerap makanannya biasanya mikroorganisme lah yang berperan. Bahan organik diuraikan mikroorganisme, kemudian mikroorganisme ini akan mensuplai zat dalam bentuk nitrogen, fosfat. Itu sebabnya sahabat mengenal bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat. Nah, ketika mikroorganisme itu sudah tidak memiliki peran lagi karena selalu diberikan oleh pupuk-pupuk yang instan yang siap dikonsumsi oleh si tanaman ini, maka aktivitas mikroorganisme pun akan menjadi berkurang. Kemudian keragaman mikroorganisme pun akan menjadi berkurang. Dan tentu saja bahan-bahan organik berupa pupuk kompos sudah tidak dianggap begitu penting lagi. Nah, itu sebabnya maka di tanah yang sekarang Beli garap untuk Beli benahi, maka sekarang yang Beli utamakan adalah bagaimana aktivitas mikroorganisme, keragaman mikroorganisme muncul lagi di lahan ini. Nah, itu sebabnya di awal masa penanaman Beli banyak-banyak menanam tanaman legum seperti kacang tanah ini, sahabat. Jadi memang di awal kita mau membenahi tanah, yang pertama yang Beli lakukan, yang Beli percaya adalah Beli menanam banyak tanaman legum, karena ini akan membawa banyak sekali bakteri rhizobium untuk menambatkan nitrogen dari udara. Jadi Beli tidak mengurangi sedikit pun dari gulma yang ada di sampingnya, karena Beli yakin di sini akan mulai hidup, tanah akan mulai menghasilkan banyak keragaman mikroorganisme. Nah, lantas bagaimana cara kita menyikapi agar lahan yang berpindah dari lahan yang terbiasa menggunakan pupuk kimia sintetis menuju ke lahan organik tidak mengalami yang namanya kemerosotan hasil panen yang begitu tajam? Nah, ini yang terjadi di Sri Lanka. Pemerintah menstop keran pupuk impor pupuk kimia sintetis, kemudian menggunakan 100% dari pupuk organik, dan hasilnya panennya hancur. Tidak ada pangan, kelangkaan pangan itu yang terjadi. Maka yang pertama, Beli ingin berpesan kepada sahabat yang ingin mengubah lahan yang dulu menggunakan kimia sintetis beralih ke organik. Yang pertama, sahabat harus sadari bahwa di periode pertama kita fokus pada tanahnya. Kita tidak fokus pada tanamannya, tapi kita fokus kepada tanahnya. Menanam metode organik di tahapan pertama, kita berharap pada perubahan tanah, bukan berharap kepada seberapa banyak hasil panen yang saya dapatkan. Bukan. Yang pertama, periode pertama kita berbenah pada tanah. Kemudian di periode kedua, yang Beli maksud periode kedua adalah periode tanam setelahnya, kita mulai berusaha untuk menciptakan metode bertani yang paling pas di lahan tersebut. Kita mengetahui
bagaimana karakter tanah tersebut, apa yang harus kita tanam di periode kedua agar menikmati hasil panen yang bisa menghidupi keluarga kita. Nah, baru kemudian di periode tanam yang ketiga, kita mulai mengenalkan lahan kita pada apa yang pernah kita tanam dulunya menggunakan pupuk kimia sintetis di lahan tersebut. Jadi bagi sahabat yang mulai bertanam cabai, silahkan bertanam cabai. Sahabat yang mulai bertanam apapun yang dulunya menggunakan pupuk kimia sintetis, sahabat bisa gunakan lagi di lahan tersebut. Dan produktivitasnya akan mulai mendekati produktivitas yang sahabat dapatkan ketika sahabat menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi organik adalah proses. Organik bukan bim salah bim, langsung hebat, langsung berhasil. Tidak seperti itu. Organik adalah proses, hidupkan tanahnya dulu. Itu sebabnya Bliss menciptakan yang namanya biang kompos. Ini adalah untuk sebagai bantuan kita, sebagai upaya kita untuk bisa membenahi tanah, dan membenahinya pun mulai dari lubang tanam.